ROI ini kan nggak menghitung manfaatnya ya, cuman cost. Kalau di ROI ini juga, kalau di CBA, cost benefit analysis ini juga memperhitungkan manfaatnya, yang dimana manfaat itu intangible. Ya, selanjutnya cost benefit analysis ini punya 5 langkah, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah, kedua mengidentifikasi biaya dan keuntungan, ketiga mengukurnya, terus yang keempat ini membandingkan alternatif investasi yang ada, dan yang kelima melakukan analisis sensitivitas. Ya, selanjutnya define problem yang akan dijelaskan sama Andika. Silakan. Pada tahap pertama dari apa? Jadi kedengeran nggak sekarang? Iya, tapi kecil suaranya. Kecil. Iya. Sekarang kedengeran nggak? Iya lumayan. Kedengeran ya? Iya, bisa agak besar lagi nggak? Kecil tadi soalnya. Ini udah di depan mikrofon ngomongnya ini. Masih kekecilan. Nah, ini udah kedengeran sekarang. Kalau misalnya kekecilan kasih tahu aja ya. Jadi Iya. pada tahap ini mendefinisikan masalah. Jadi mendefinisikan masalah ini sangat penting untuk keputusan apapun. Nah, setelah mendefinisikan masalah, kita selanjutnya menentukan solusi. Nah, pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah analisis need and requirement dari kalau ini IT. Jadi misalkan need-nya itu sebuah website dan requirement itu adalah website-nya menampilkan produk, website-nya memiliki company profile dan lain-lain. Ini kalian pernah belajar kalau nggak salah di RKPL, FR dan NFR. Nah, setelah analisis permasalahan tersebut, permasalahan tersebut didefinisikan dan diberikan berbagai solusi alternatif. Karena proses CBA ini cukup panjang dan mahal, biasanya solusi alternatif ini sedikit, biasanya 1 atau 2, kecuali kalau misalnya punya resource yang banyak. Jadi penentuan solusi ini dilakukan sebelum analisis solusi, yaitu mendefinisikan menentukan cost dan benefit dari solusi tersebut. Jadi sebelum itu dimulai, perlu ditentukan solusi mana yang perlu diambil dan mana yang ditinggalkan. Nah, ya tadi seperti kata saya, menghilangkan alternatif yang jelek dari segi biaya, legal, politik, dan lain-lain. Terus menentukan objektif atau tujuan bisa bermacam, bisa meningkatkan customer retention, informasi yang berkualitas, dan lain-lain. Nah, pendefinisian permasalahan yang bagus itu apabila definisinya itu terdapat spesifikasi objektif atau tujuan seperti sasaran, strategi, dan strategi. Lalu ada rencananya memenuhi objektif tujuan seperti program dan kegiatan. Nah, objektif dan rencananya tersebut harus memiliki indikator yang measurable seperti yang kalian pelajari di EA. Jadi harus memiliki indikator yang measurable dan harus ada sasaran strategi dan juga rencananya. Ya, ini bagian saya sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fawas. Halo, dengeran? Iya, dengar. Ya, yang bagian kedua adalah identification and quantification of cost and benefit. Apa sih itu identification and quantification? Setelah kita berhasil mendefinisikan dan alternatifnya sudah teridentifikasi, kita melakukan hal itu. Tujuannya dari melakukan hal ini itu adalah mengenali efek-efek dari sebuah investasi IT dan mengenali efek-efek ini itu merupakan bagian-bagian yang
paling menantang. Investigasi ini harus dilakukan secara intensif agar semua efek yang relevan dari investasi yang dilakukan, apakah itu positif atau negatif, itu bisa diketahui dan menetapkan nilai uang, nilai dolar atau nilai uang dari efek tersebut. Why is that? Kenapa hal ini penting? Mengabaikan satu cost atau benefit yang signifikan itu dapat mempengaruhi pemilihan kita, sehingga kita memilih alternatif yang kurang menguntungkan dan sehingga solusinya menjadi kurang optimal. Yang pertama, apa sih itu cost? Cost itu adalah biaya untuk memelihara TI dan memasang. Biaya itu ya sederhananya ada tangible dan intangible. Tangible itu bisa langsung dikaitkan langsung dengan sistem, intangible itu tidak. Sebagai contohnya pada tabel ini, tangible itu kita dapat dengan mudah mengetahui biayanya, seperti misalnya harga hardware jelas harganya berapa, software harganya jelas, telekomunikasi ya dan lain-lain, itu semuanya mudah. Sedangkan cost yang intangible itu seperti resistance to change, inability to change, restrukturisasi organisasi, itu semua itu intangible alias sulit untuk dalam tanda kutip dimonetisasi atau diukur secara keuangan. Kemudian apa itu benefit? Benefit itu konsekuensi positif dari melakukan investasi ini. Manfaat itu timbul biasanya setelah kita melakukan investasi. Tidak selalu immediate, tapi manfaat itu pasti ada. Yang beda adalah apakah manfaat itu besar atau tidak, besar atau kecilnya manfaat itu. Manfaat itu pada umumnya diklasifikasikan jadi 5. Yang pertama adalah penghematan atau penghindaran biaya, jadi biayanya semakin berkurang. Kemudian pengurangan kesalahan atau tingkat errornya semakin berkurang. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja. Yang keempat, peningkatan fleksibilitas. Yang kelima kemudian perencanaan dan kontrol yang ditingkatkan. Nah, sebagai contoh ini benefit juga ada yang tangible dan intangible. Misalnya yang tangible itu tadi yang saya sebutkan itu bisa intangible, seperti misalnya productivity yang naik, itu sangat tangible, kita bisa sangat melihatnya, sangat terkait dengan sistem. Intangible itu more timely information, itu biasanya agak subjektif. Orang-orang berbeda dalam mengukur manfaat yang intangible ini. Ya, itu saja bagian dari saya. Selanjutnya compare alternatives. Oke, selanjutnya compare alternatif. Nah, di sini itu ada beberapa, compare alternatif. Oke, jadi yang pertama itu ada memilih alternatif. Jadi sebelumnya itu ada biaya dan manfaat yang udah dihitung, yang intangible tadi dan tangible. Selanjutnya adalah memilih alternatif. Nah, berikut ini adalah kriteria untuk menentukan alternatif mana yang harus dipilih. Ada 4. Yang pertama itu memaksimalkan nilai rasio dari benefit dan cost. Yang kedua ada memaksimalkan net present value of net benefit. Yang ketiga memaksimalkan IRR. Yang
4. Meminimalisir payback period. Ini adalah kriteria yang pertama, yaitu ada menghitung benefit dan cost ratio. Setelah menganalisis biaya tadi, kita melakukan analisis perbandingan antar alternatif yang dinamakan compare alternatif dengan menggunakan present value. Karena di sini ada prinsip time value of money, jadi nilai uang itu tergantung dari waktu kapan uang tersebut akan diterima. Ini adalah contoh perhitungan present value. Jadi present value itu sendiri adalah jumlah biaya atau manfaat yang diterima di masa depan. Ini rumusnya ada PV AT per 1 plus R pangkat T. AT itu adalah jumlah biaya atau manfaat yang akan diterima, dan R itu ada discount rate. Nah, ini ada contoh menghitung present value. Contoh studi kasusnya, misalkan ada satu organisasi, dia harus memilih salah satu dari 2 sistem alternatif. Jadi dia harus milih salah satu sistem dengan hasil analisis biaya dan manfaat seperti tabel ini dan mengasumsikan bahwa diskon rate-nya itu sebesar 8%. Jadi ini ada tabel 3, itu ada cost and benefit untuk sistem A, yang tabel 4 ini ada cost and benefit untuk sistem B. Nah, di sini itu ada, tadi kan sebelumnya udah dihitung atau dinilai ya, jadi cost-nya itu untuk hardware, software, dan service itu ada 10.000, 13, dan 2.000 untuk tahun pertama. Terus lalu yang benefitnya juga ada 2 nilai benefit. Yang pertama itu ada increase productivity dan lower error rates. Begitu juga untuk sistem yang B. Selanjutnya ini ada tabel 5. Tabel 5 ini adalah perhitungan present value. Jadi kalau kita lihat ini, PV sama dengan 25.000. 25.000 itu dilihat dari jumlah yang A0. Jadi 10.000 ditambah 13.000 ditambah 2.000. Dibagi 1 plus tadi diskon rate-nya 8%, jadinya 0,08. Ditambah tahun kedua itu total AT-nya 5.000, pernya sama, ditambah tahun kedua 5.000, tahun ketiga juga 5.000. Jadi total untuk biaya PV-nya itu adalah 37.885. Begitu juga untuk yang benefit. Yang tahun pertama itu kalau bisa kita lihat 25.000, yang tahun kedua juga 11.000, yang tahun pertama 0 karena nggak ada, yang tahun 0 yang A0 itu nggak ada, yang tahun pertama itu 25.000, yang tahun kedua ada 11.000, dan tahun ketiga juga 11.000. Sehingga kalau kita hitung itu ada totalnya 41.311. Nah, begitu juga kita hitung dengan cara yang sama di sistem B. Ini total AT yang A0-nya, ini A1, ini A2, yang 3.000 itu A2, 8.000 itu A3, sehingga PV untuk cost-nya 39.330 dan PV untuk benefit-nya adalah 46.064. Selanjutnya yang kedua itu adalah menghitung benefit dan cost ratio. Nah, BC rasio ini adalah rasio perbandingan antara PV manfaat dan PV biayanya. Jadi tadi sebelumnya kita udah hitung kan PV dari manfaatnya berapa dan PV dari biayanya berapa, lalu kita bandingkan. Ini adalah contoh menghitung benefit dan cost ratio. Jadi setelah menghitung tadi PV-nya berapa, kita masukin aja tinggal ke dalam rumusnya, yaitu tadi PV benefitnya dibagi cost-nya, sehingga yang sistem A itu dapat 1090, terus yang sistem B itu dapat 1171. Kalau kita lihat dari kriteria yang pertama, kita itu harus milih memaksimalkan nilai benefit dan cost ratio-nya. Jadi kesimpulannya sistem B merupakan best alternatif karena dia maksimal. Dan untuk kriteria yang kedua, memilih nilai yang paling besar dari net present value of net benefit. Rumusnya sendiri itu bisa dilihat
di layar teman-teman masing-masingnya. Ada B itu nilai manfaat, dikurangin C-nya itu nilai biaya, dibagi R-nya itu diskon rate. Ini ada contoh menghitung NPV-nya. Jadi tadi kita lihat kan, kalau misalnya kita lihat ini B-nya itu kan nilai manfaat, C-nya itu nilai biaya. Jadi kalau misalkan di sistem A itu 0 dikurang 25.000 karena yang tahun pertama itu kan benefitnya 0 ya. Jadi dikurangin 25.000, lalu yang ke tahun kedua 25.000 dikurang 5.000 sehingga hasilnya itu sistem B merupakan best alternatif karena memiliki nilai NPV yang besar dibandingkan sistem A. Lalu kriteria yang ketiga itu menentukan IRR. IRR ini adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi yang membuat nilai NPV dari seluruh cash flow dari sebuah investasi mendekati 0. Nah, IRR ini lebih mirip dengan payback period tapi lebih expert. Dan semakin tinggi nilai IRR semakin baik. Nah, kelemahannya semua cash flow diasumsikan dengan diskon rate yang sama. Tanpa adanya perhitungan komputer, nilai diskon rate-nya hanya bisa dihitung dengan trial dan error. Jadi kita langsung masuk ke payback period aja. Payback period sendiri adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya dari investasi awal. Ini ada rumusnya, N plus A dikurang B per C dikurang B dikali 1 tahun. Di mana N itu adalah tahun terakhir, arus kas, jadi arus kas masih belum bisa menutup initial investment, terus yang A itu jumlah initial investment-nya, yang B jumlah kumulatif arus kas, yang C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Rumus payback period jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun, rumusnya adalah initial investment dibagi cash flow dikali 1 tahun. Ini contoh ngitungnya. Jadi initial cost-nya kan ada 25.000, terus yang sistem A, terus yang sistem B itu 23.000. Kalau kita hitung, kita masukin rumus yang ini, hasil payback period sistem A itu 2,34 dan sistem B itu 2,03. Makanya tadi kalau kita lihat di kriterianya kita harus meminimalisir payback periodnya. Jadi kita milih sistem B. Jadi sistem B itu merupakan best alternatif. Berikutnya ada sensitivity analysis. Sebenarnya apa sih analisis sensitivitas ini? Merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang didapatkan akibat berubahnya keadaan dari suatu keputusan yang diambil. Dengan dilakukannya analisis sensitivitas, maka akan diketahui dampak yang akan terjadi dan dapat diantisipasi. Analisis sensitivitas mencoba semua kemungkinan yang ada dan dilakukan analisis kembali agar mengerti ketidakpastian yang akan terjadi. Alasannya itu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan seperti cost overrun, penurunan produktivitas, mundurnya jadwal, kondisi suatu proyek dikatakan sensitif. Yang menyebabkan suatu proyek dikatakan sensitif ada harga, keterlambatan pelaksanaan, dan kenaikan biaya, serta ketidaktepatan perkiraan hasil dan produksi. Cara melakukan analisis sensitivitas itu bisa dengan menghitung IRR, NPV, dan payback period. Sama aja kayak tadi. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya cost effectiveness analysis. Nah, apa sih itu? Jadi mirip seperti cost benefit analysis tadi. Cuman di sini bedanya itu dia tujuannya itu untuk menghitung seberapa besar biayanya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini istilahnya tujuannya sama semua. Ya, jadi cost effectiveness analysis itu mirip dengan CPA tadi. Namun pada cost effectiveness analysis ini parameter benefitnya atau outputnya ini hanya satu. Jadi misalkan di tabel ini ya, kalau misalnya di CPA itu benefitnya ada peningkatan jumlah nyawa yang diselamatkan, pengurangan jumlah kecelakaan, terus sama pengurangan biaya
Nah, itu kan ada banyak kan benefitnya di CPA. Tapi kalau di CEA itu cuma satu aja. Misalnya tujuannya cuman peningkatan jumlah nyawa atau pengurangan jumlah kecelakaan, misalnya gitu aja. Nah, di sini bedanya itu kayak gini tadi gunanya. CPA itu gunanya untuk mencari alternatif mana yang paling menguntungkan. Kalau CEA mencari alternatif yang paling murah. Parameter tujuannya tadi. Halo, halo. Ini Halo. ada yang apa? Error karena Sania apa? Seperti Sania nggak? Kenapa? Katanya Sania nggak bisa ngeliat PPT-nya. Nah, kenapa? Udah bisa sekarang. Udah bisa? Oh, lanjut ya. Jadi seperti tadi kan, di tabel tadi, parameter tujuannya, benefitnya itu banyak. Kalau di CA itu cuma satu outputnya tadi. Terus perhitungannya juga, itu kalau misalnya yang cost benefit analysis itu menggunakan benefit per cost. Tapi kalau yang cost effectiveness analysis ini biaya per outputnya. Jadi istilahnya itu cost effectiveness analysis ini tuh fokusnya ke biayanya, meskipun ada outputnya tadi ya. Jadi misalkan di sini ada contoh ya, terdapat sebuah proyek pemasangan pembatas jalan, terdapat 4 alternatif, masing-masing itu pembatasnya itu dari kayu, besi, baja, sama beton. Nah, jenis pembatas tersebut memiliki harga dan efektivitas masing-masing. Nah, jika dihitung itu seperti di tabel ini. Jadi ini di sini kan ada cost di sini ya. Costnya macam-macam. Terus di sini ada E ini tuh maksudnya efektivitas. Nah, itu dihitungnya dari jumlah nyawa yang dapat diselamatkan pada saat kecelakaan. Jadi di sini ada yang A ini kan pembatas kayu. Dia harganya 9.000 tapi bisa menyelamatkan 5 nyawa per tahun. Terus yang B ini besi, harganya 15.000, bisa menyelamatkan 8 nyawa per tahun, dan seterusnya. Oh, nah jadi kalau misalnya dihitung, itu nanti yaitu biasanya tuh cost per output kan tadi, jadi C per E. Nah dihitungnya ini sesuai yang ini, yang ada di screen ini, yang kotak merah ini. Jadi dia mencari cost yang paling murah. Artinya mencari yang di kotak merah ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu yang mana? Ternyata yang opsi A. Opsi nggak kelihatan deh. Iya, opsi A ini ya. Jadi seperti itu. Jadi cost per efektivitasnya tadi. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan. Halo. Halo. Liv tuh ada yang nanya tuh, Liv. Ada yang nanya? Oh, di chat ya. Delta C, bentar. Delta C, delta E. Oh, itu jadi itu alternatif lain. Jadi misalnya gini, gimana jelasinnya? Jadi gimana ya? Jadi misalnya apa ya? Kayak istilahnya tuh, kalau ini kan cuman gambaran kasarnya aja kan, yang C per E kan. Tapi kalau misalnya kita mau mencari yang lebih detail, itu biasanya kita
tambahi delta C, delta E, delta E. Ini bisa pointer nggak di sini ya? Nggak bisa kayaknya. Jadi istilahnya tuh kan ini kan gambaran kasarnya ya. Kita ingin mengetahui, tapi kalau misalnya kita ingin apa ya? Mengetahui lebih efektif iya apa ya, lebih efektif mana lagi gitu. Jadi nanti bandingkan lagi dengan delta C. Delta C ini tuh diperoleh dari apa itu? Selisih dari opsi di atasnya. Jadi misalnya ini kan ada delta C-nya B ya. Dia 6.000 itu berarti 15 kurangi 9. Terus yang 5.000 ini 20 kurangi 15. Kalau yang E ini juga sama dia. 3 ini opsi B. Delta E-nya B itu kan 3. Itu dari 8 dikurangi 5. Terus kalau misalnya di cari efektivitasnya lagi, itu delta C per delta E ini tuh jadinya ditemukan segini kan. Jadi yang paling kecil yang diambil biasanya lagi. Kalau misalnya cara yang C per E ini kurang memuaskan, pakai yang delta C per delta E ini tadi, yang paling kecil. Sudah menjawab ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Enggak ada pointer. Halo. Halo. Gimana? Cukup ya. Oke, kalau misalnya cukup ini langsung ke pembahasan pertanyaan aja ya. Boleh. Ya udah, oke. Kita ke bentar. Ya, bentar ya. Ya ini. Ya udah karena ini nggak bisa dikontrol ya. Tolong ke bawah. Ini bisa ya, request control. Ini bagian Gimana satunya. caranya apa? Halo?
Halo, ini yang 1-2 bagian aku. Oh iya, ya udah kamu dulu. Jadi ya ini kita akan memulai sesi jawaban pertanyaannya. Semua kedengeran nggak? Iya, soalnya ada yang 2 orang yang melihat file ya. Dengar kok. Oke, ya, jadi di pertanyaan ini pertama, apakah pada tahap proses cost benefit analysis ini ada tahapan yang lebih penting dari yang lainnya? Sebentar, Liv. Oh iya ya. Dik. Ini awal screenmu ganti nggak? Kok aku kok tetap di atas ya? Aku nggak bisa take control, cara gimana? Benar ya udah. Sebentar. Stop control. Udah keluar. Oke, sip. Ya, jadi di tahap pertama ini, jadi apakah ada tahapan yang jauh lebih penting daripada yang lainnya dalam proses cost benefit analysis ini? Apakah bisa menghilangkan tahapan tertentu yang mungkin nggak perlu? Nah, jadi jawaban ini adalah menurut saya di tahapan semua dalam cost benefit analysis ini penting-penting semua karena mereka memiliki manfaat masing-masing. Yang pertama ini define problem. Pasti kita perlu menentukan permasalahannya apa sebelum dia memberikan solusinya gitu loh. Jadi memiliki fungsi untuk mengetahui permasalahan yang ada dimiliki di investasi TI ini. Nah, terus yang tahap selanjutnya identify cost dan benefits. Nah, ini memiliki tujuan untuk mengetahui semua biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang didapat dari manajemen investasi TI ini. Kalau misalnya kita nggak melakukan ini, kita nggak tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan dan manfaatnya apa saja. Kalau misalnya kita udah terlanjur mengeluarkannya, bisa saja kita rugi besar. Nah, terus yang quantify cost dan benefit bertujuan untuk menghitung semua biaya dan manfaat dalam satuan yang sama, yaitu satuan uang. Nah, terus tahap selanjutnya compare alternatif. Jadi ini tahapan ini bertujuan untuk membandingkan semua opsi atau alternatif investasi yang akan dilaksanakan. Jadi solusi yang sudah dipilih sudah dilakukan identify, quantify, terus kita bandingkan satu sama lain dengan cara mungkin yang tadi seperti PB period atau BNC, benefit cost ratio dan lain-lainnya. Terus kita menentukan mana yang solusi yang lebih menguntungkan. Nah, terus yang terakhir ini perform sensitivity, bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh sebuah perubahan nilai pada investasi terhadap manfaat yang diberikan. Ya, jadi semua tahapan yang di cost benefit analysis ini semua penting dan saling mendukung satu sama lain. Bila salah satu yang tidak ada, ini saja CB analysis ini nggak se-efektif apabila implementasikan semuanya. Nah, terus yang selanjutnya kedua, kenapa cost benefit analysis ini lebih mahal daripada metode analisis yang lainnya? Karena proses cost benefit analysis ini sangat luas dan lengkap sehingga memakan banyak resource. Prosesnya juga melakukan prosesnya itu ada analisis need dan requirement, penentuan objektif, penentuan berbagai solusi, terus lain-lain. Prosesnya panjang dan membutuhkan resource yang banyak. Oleh karena itu, prosesnya sangat mahal. Saya akan melanjutkan ini ke yang bagian 3. Ya, halo. Ya, jadi bagian 3 ini bagian 3 why would we use the BC ratio for comparison. Jadi BC ratio ini kan tujuannya untuk mengetahui seberapa besar benefit yang diperoleh relatif terhadap cost-nya kan. Artinya kalau misalnya suatu investasi benefitnya besar itu biasanya belum tentu menguntungkan. Iya jika kalau misalnya benefitnya besar tapi ternyata kalau cost-nya juga besar kan berarti kan sama aja gitu kan. Jadi di sini kita mencari rasionya gitu, benefit
terhadap cost-nya. Jadi semakin besar rasionya, artinya benefitnya lebih besar jauh dibandingkan cost, maka dia yang istilahnya yang paling menguntungkan. Jadi istilahnya kalau ada investasi yang benefitnya kecil tapi cost-nya jauh lebih kecil, itu dia lebih menguntungkan daripada yang benefitnya besar tapi cost-nya juga jauh lebih besar gitu. Ya, selanjutnya nomor 4, silakan. Halo. Ya, nomor 4 itu adalah why would we use NPV for comparison in cost benefit analysis? Sebenarnya jawabannya agak panjang, tapi sederhananya saja, intinya NPV itu digunakan ketika kita tidak terlalu mempertimbangkan biaya pemeliharaan dari investasi kita. Yang paling penting dari NPV, ketika kita menggunakan NPV itu ketika kita paling penting itu cost-nya itu paling besar ketika kita beli di awal, di depan doang. Kita tidak terlalu memperhatikan cost-cost setelahnya. Oleh karena itu kan di mana di NPV kan ada namanya discount rate, sehingga cost-costnya makin kecil gitu kan. Sehingga NPV itu yang dianggap paling penting itu adalah yang di depan dan yang terakhir, hasil di akhir itu nanti dia menghasilkan sebesar apa, itu intinya. Dan selanjutnya nomor 5. Nomor 5 siapa ya? Bentar, iya ya. Jadi gini, kenapa kita pakai IRR dalam CPA? Jadi IRR ini itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar bunga dari keuntungan yang akan didapat dari investasi tersebut. Artinya semakin besar IRR ini berarti keuntungan di setiap periodenya itu juga semakin besar. Jadi ya, IRR ini tuh digunakan untuk mengetahui investasi mana yang istilahnya itu memberikan bunga yang paling besar. Jadi kan tadi kan IRR itu kan yang membagi habis cost ya. Nah, jadi itu tujuannya itu ya tadi pokoknya untuk mencari alternatif yang keuntungannya paling besar. Ya, selanjutnya nomor 6 ini ke atas ke atas kan ini ya tulisannya. Halo. Dik. Halo. Yang take control siapa ini? Ini tulisannya ke atasan dikit. Nomor 6 ini ke atas kan dikit tulisannya. Ini bukan nomor 6. Ya, scroll ya, nomor 6. Scroll lagi dikit. Nah. Jadi selanjutnya kenapa kita pakai payback? Ya, kenapa kita pakai payback? Nah, payback ini tuh digunakan untuk mengetahui pada periode keberapa suatu investasi itu istilahnya sudah balik modal ya. Nah, jadi di sini istilahnya itu semakin kecil payback periodnya, maka dia itu investasi yang lebih menguntungkan karena balik modalnya lebih cepat. Ya, selanjutnya konsep nomor 1 ya. Scroll dik. Ini siapa? Nanti bisa di give control ternyata. Oh, bisa. Bisa. Bisa kan? Udah ke bawah itu ya? Kamu yang kontrol. Oh iya ya, oke. Ya, nge-lag ternyata. Jadi konsep. Oh ya, konsep ya. Ya, jadi di sini what are 5 stage? 5 langkah tadi. Seperti yang udah dijelaskan tadi, 5 langkah itu ada define problem,
identify cost and benefit, terus di quantify, istilahnya setelah nemu terus dijadikan uang gitu biar bisa dihitung, terus setelah dihitung terus di compare jadi alternatif investasi mana yang lebih menguntungkan, terus dianalisis sensitivitasnya. Terus nomor 2, cost benefit analysis can be used in what kind of investment decision. Jadi di sini bisa dipakai di 3 kondisi. Yang pertama ex ante. Ex ante ini maksudnya ante ya. Ante itu sebelum. Jadi pas waktu perencanaan. Jadi istilahnya pas perencanaan proyeknya itu dilakukan perhitungan apakah sebaiknya proyek ini dilakukan atau tidak, investasi ini dilakukan atau tidak. Terus ex post. Post itu berarti setelah. Nah, ini tujuannya untuk evaluasi. Agar investasi yang serupa di masa depan itu istilahnya kesalahan-kesalahannya tidak terulangi. Terus ketika ada media stress, ya ini tuh tujuannya untuk mengevaluasi di tengah-tengah ya. Tengah-tengah proyek tujuannya untuk mengevaluasi apakah proyek yang sudah dilakukan ini tuh worth it atau enggak. Jadi misalnya biasanya itu keputusannya dilanjutkan atau tidak itu. Selanjutnya ntar masih nge-lag. Nah, iya, nomor 3. Selanjutnya nomor 3, how do you identify relevant cost in cost benefit analysis? Nah, cost di sini tuh adalah segala bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan investasi tersebut. Jadi misalnya pengadaan, pemasangan, pemeliharaannya juga termasuk cost. Nah, cost ini tuh bisa dijadikan 2 jenis. Yang pertama tangible. Tangible itu biasanya biaya langsung. Istilahnya kayak biaya bahannya, terus tenaga kerjanya, alat-alatnya itu langsung. Terus yang tidak langsung itu biasanya bisa aja kayak apa ya, biaya-biaya perintilan-perintilan di luar. Misalnya kayak kalau pajak itu mungkin masih terhitung langsung ya. Maksudnya yang kayak benar-benar di luar perkiraan gitu, kayak tiba-tiba butuh ini itu yang biasanya intangible cost-nya. Ya, selanjutnya nomor 4, silakan. Terima kasih. Jadi di nomor 4 ini contoh dari biaya pada cost and benefit analysis ini apa aja. Terus give effective example, beri contohnya. Jadi di sini langsung dari bukunya. Jadi ada bentuk tangible dan intangible. Yang tangible yang ya bisa dihitung, bisa dilihat situ. Halo, kedengeran nggak? Sekarang kedengeran? Dengar. Ini harus di dalam mulut sekali ini. Ya, jadi di nomor 4 ini jadi ada tangible dan intangible. Nah, tangible ini contohnya hardware, software, alat komunikasi, spesifikasi atau update gitu. Ya yang istilah hardware, software dan lain-lain. Nah, kalau yang intangible ini yang tidak bisa diukur seperti resistant to change, misalnya apakah sistemnya mudah diubah, kalau ya gitu, inability to change, organization security dan lain-lain. Jadi ini contoh-contohnya. Kalau misalnya ingin tahu apa pengertiannya bisa di searching sendiri. Nah, terus yang nomor 5 ini, how do you identify relevant benefits in a cost benefit analysis? Jadi bagaimana kita mengidentifikasi keuntungan yang relevan di analisis ini. Nah, benefit itu merupakan konsekuensi positif dari melakukan investasi IT. Bisa tadi dari PPT juga disebutkan, bisa dikategorikan jadi 5, yaitu penghematan atau penghindaran biaya, pengurangan kesalahan, peningkatan kinerja operasional, peningkatan fleksibilitas, dan juga perencanaan dan kontrol yang ditingkatkan. Nah, berikut juga beberapa contoh keuntungan dari investasi IT. Nah, ini intangible lebih banyak karena memang dalam dunia IT lebih banyak
hal yang intangible daripada yang tangible. Contoh yang tangible itu misalnya increase produktivitas lebih tinggi, pengurangan pekerja, lower computer cost dan lain-lain. Yang kan intangible misalkan improve resource control, improve organizational flexibility, meningkatkan job satisfaction dan lain-lain. Ini beberapa contoh potensial benefit keuntungan yang bisa didapat, contoh-contohnya. Nah, terus salah satu cara untuk mengidentifikasi keuntungan itu adalah mulai dari tujuan atau objektif yang ingin dicapai, seperti dalam BSc atau IT BSc, seperti company apa namanya, aku lupa. Yang IT BSc yang 4 biji itu salah satu contoh tujuannya. Terus analisa apa saja keuntungan yang apabila mencapainya bisa didapatkan. Nah, bisa ditentukan berdasarkan kategori yang di atas ini. Bisa dilihat ini atau juga beberapa contoh-contoh yang di bawah ini. Nah, selanjutnya yang nomor 6 ini soalnya sama seperti yang nomor 4 tadi. Jadi contoh cost dalam cost benefit analysis, tangible, intangible dan lain-lain. Saya akan memberikan selanjutnya ke nomor 7. Maaf, ternyata saya juga bagian nomor 7. Jadi apa yang dilakukan setelah cost dan benefitnya teridentifikasi? Bagaimana kita mengkomparasi di antara mereka dan membuat keputusan? Sebentar. Jadi setelah melakukan identifikasi dan kuantifikasi CNB, cara membandingkan adalah melakukan komparasi alternatif solusi di yang setelah analisis. Jadi yang seperti tadi di tahap-tahap yang dijelaskan di PPT, ada beberapa metode untuk mengkomparasi keuntungan dari solusi A dengan solusi B, apa perbandingannya. Bisa melakukan cek payback period, IRR, atau cost benefit ratio dan lain-lain. Jadi nanti dilihat lagi aja di PPT. Jadi ada beberapa metode tersebut. Nah, selanjutnya nomor 8 dilanjuti oleh Mas Fawas. Ya, nomor 8. Jadi what determines the type of methodology used in the comparison during cost benefit analysis? Ini kok nggak begini. Ya, yang pertama itu tadi kita kan sudah membahas ada 4 ya. Ada yang pertama mencari cost benefit, kemudian yang kedua mencari NPV, yang ketiga mencari IRR, yang keempat mencari period payback. Kita menggunakan yang pertama, benefit cost ratio, itu ketika kita dapat memperhitungkan secara dengan skala uang, benefit dan cost-nya. Yang dimana ketika kita memperhitungkan yang intangible itu agak susah. Ya, jadi kalau menggunakan benefit cost ratio itu ketika sudah berhasil memperhitungkan benefit dan cost-nya secara detail. Kemudian kalau NPV, seperti yang tadi sudah saya jelaskan terlebih dahulu, NPV itu digunakan ketika Anda lebih memperhatikan cost di depan dan hasil di akhir.
akhir setelah periode investasinya berakhir. Itu menggunakan NPV dan Anda tidak memperhatikan dana untuk pemeliharaannya. Itu NPV pantasnya di situ. Kemudian IRR itu digunakan kalau misalnya Anda butuh pemasukan yang stabil. Karena IRR itu bisa dibilang per bulannya kita dapat berapa. Itu kan melihatnya dari bunga, jadi per bulannya kita dapat berapa dari investasi ini, itu IRR. Kalau payback itu yang paling sederhana, itu mencari yang mana mencari waktu break even yang paling cepat. Jadi semakin cepat cost di awal itu tertutup oleh keuntungan yang dihasilkan investasi ini, itu semakin dipilih. Ya, itu nomor 8. Selanjutnya adalah nomor 9. Ya, nomor 9. Nomor 9 itu how does sensitivity analysis benefit cost benefit analysis. Nomor 9 itu sensitivity analysis itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sebuah perubahan nilai pada suatu investasi. Sensitivity itu dapat memberikan manfaat karena dapat memberikan gambaran yang lebih mendetail terkait sebuah investasi pada keadaan sesungguhnya. Hal tersebut itu disebabkan karena nilai investasi itu pasti fluktuatif. Kemudian juga nomor 10 juga saya, what is cost effectiveness analysis? Ya, intinya hanya berbeda dengan cost benefit, bedanya hanya yang dilihat satunya. Kalau yang satunya kan melihat benefitnya, kalau ini efektivitasnya. Dia itu biayanya dibandingkan dengan hasil relatif dari berbagai tindakan. Apakah misalnya kita dengan menggunakan investasi ini lebih efektif bekerjanya, karena tadi kan juga salah satu dari benefit kan juga meningkatnya efektivitas dan produktivitas. Jadi cost effectiveness itu lebih difokuskan kepada mencari efektivitas yang lebih tinggi, begitu. Selanjutnya soal problem nomor 1. Ya, jadi di problem nomor 1 ini keras suaranya ya. Halo? Suaranya kedengeran kan? Dengar. Oke. Jadi di problem pertama ini katanya you have 4 IT investment alternative. Kita punya investasi IT 4 biji alternatif. Nah, di mana salah satunya harus dipilih. Nah, ketika dilakukan benefit cost ratio, hasilnya itu merupakan 1,6, 3,4, 6, dan 2,5. Nah, terus berdasarkan rasio tersebut, alternatif mana yang harus dipilih? Nah, jadi dijelaskan lagi, benefit cost ratio itu seperti namanya membandingkan keuntungan dengan biaya, benefit dibandingkan cost. Nilai rasio akan membesar apabila keuntungannya membesar atau biayanya mengecil. Dari alternatif-alternatif di atas, nilai rasio yang paling besar adalah alternatif C, di mana rasio terbesar yakni 6. Nah, berarti sistem tersebut memiliki BC rasio terbesar karena keuntungan yang besar atau biayanya yang kecil. Secara singkatnya, kita memilih alternatif C karena rasio dia yang paling besar. Ya, saya nomor 2.
Intinya ini juga sama, masih benefit cost ratio. Dia sudah memperhitungkan dari 3 alternatif, EDI 1, EDI 2, dan EDI 3. Rasionya adalah 1,1, 2,1, dan 2,5. Jadi intinya itu kita harus memilih yang mana. Intinya itu kan benefit cost ratio itu kan benefit dibagi cost. Intinya semakin besar rasionya berarti benefitnya semakin besar. Berarti intinya kita harus cari mana yang benefitnya paling besar. Ya sama dengan rasionya yang paling besar. Berarti ya EDI 3. Ya, itu saja. Nomor problem 3. Ya, problem 3. One of two IT improvement project must be undertaken to upgrade existing communication. The estimated NPF. Ya, jadi ini sudah diketahui ada dua investasi ya, alternatif investasi. Nah, di sini masing-masing NPV cost benefitnya udah diketahui. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari BC rasionya. Nah, terus setelah itu kita hitung BC rasio ini sesuai namanya berarti benefit per cost. Nah, ini setelah dihitung, terus nanti kita bandingkan mana dari kedua ini yang mempunyai BC rasio paling besar. Nah, itulah yang paling menguntungkan. Nah, di sini di perhitungannya itu BCR yang A itu ada 450/270, itu hasilnya 1,666. Terus BCRB 300/105, hasilnya 2,8 segini. Nah, walaupun benefitnya B ini lebih kecil dari A, tapi dia memiliki BCR rasio yang lebih besar. Nah, itu artinya berarti opsi investasi itu yang paling menguntungkan dibanding yang A. Jadi kita memilih yang B. Ya, selanjutnya yang nomor 4. Bentar. Ya, nomor 4. Jadi di sini ini sama kayak tadi. Jadi di sini ada investasi buat software ya. Nah, softwarenya di sini ada 4, masing-masing udah diketahui NPV, benefit sama cost-nya. Terus kita hitung menggunakan BCR tadi, benefit per cost. Diketahui hasilnya dengan yang di layar bisa dilihat bahwa rasio yang paling besar punyanya software A. Nah, kebetulan software A ini benefitnya juga yang paling besar. Jadi di sini berdasarkan BC rasio itu kita investasi yang paling menguntungkan yang harus dipilih itu. Iya, selanjutnya nomor 5. Silakan. Nomor 5. Jadi nomor 5 ini to compare to alternative IT investment alternative. Sebentar. Ya, jadi ada cerita ada 2 alternatif A dan B. Kita ingin membandingkan mereka berdua menggunakan payback method atau payback period yang tadi kita pelajari. Jadi andaikan Anda lupa, ini rumusnya tadi yang dari PPT. Nah, jadi yang pertama kita ingin mengetahui payback period yang alternatif A. Jadi N ini merupakan tahun di mana tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Nah, initial investment 125. Terus di sini kita bisa melihat cumulative cash flow-nya terakhir yang tidak bisa tahun terakhir dia tidak bisa menutupi itu 3 tahun. Tahun ketiga. Jadi kita masukin 3 di sini. Nah, terus yang A ini merupakan initial investment-nya 125. Lalu yang C ini merupakan kumulatif arus pada tahun ke N+1. Jadi di sini 122. Jadi 122 di sini. Dan B itu adalah kumulatif pada tahun ke N yang tadi kita pilih yang belum menutupi itu, jadi 20. Lalu kita hitung-hitung
hasilnya 5,5 tahun. Nah, ketika periode B ini, jadi dia itu belum menutup pada tahun kedua nih, tahun ketiga udah nutup. Jadi berarti kita mengambil di tahun keduanya. Kita masukin ke tahun kedua, terus yang N-nya yang tahun kedua ini 100, jadi belakang ini. Nah, terus yang 110 ini initial cost investment-nya 110, terus 20 yang N+1, jadi yang di tahun ketiga ini. Terus kita hitung hasilnya 2,5. Nah, dari hasil perbandingan payback period A dengan B, kita bisa melihat kalau payback period si B ini lebih kecil daripada si A. Nah, dengan metode payback period ini kita ingin tahu kita tuh balik modal kapan istilahnya. Nah, si B ini lebih cepat balik modalnya, 2,5 tahun. Nah, berarti kita akan memilih sistem B. Nah, terus yang selanjutnya ini nomor 6. Sama juga mengenai payback period. Tapi ini tidak ada cumulative cash flow, jadi kita harus menghitungnya sendiri. Jadi ada A, B, dan C. Kita harus memilih 2 dari 3 alternatif ini. Nah, sama juga rumusnya tadi kita masuki saja. Ini kita lihat di payback period ini belum kebayar di jumlah kumulatif harus yang belum menutupi initial investment. Itu pada di tahun ketiga. Ini harus dijumlahkan sendiri. Saya lupa masukkan di sini, saya ngitung sendiri di kertas. Jadi ini intinya masuki saja rumus-rumusnya ke dalam sini. Ini tahun ketiga dia belum selesai tahun keempat dia selesai melunasi modalnya. Jadi kita masuki 3. Terus yang B ini itu di tahun kelima masih belum juga. Akhirnya kita masukin yang kelima di sini. Nah, terus kalau ini yang periode C ini di tahun ketiga dia udah kembali modal. Jadi kita masuki 2. Terus kita masuki rumusnya dan hasil di akhirnya ini yang A 3,04, yang B 6,67, dan C 2,5 tahun. Nah, dari informasi dari rumus payback period ini kita mengetahui bahwa alternatif A dan C memiliki payback period yang paling kecil. Jadi sehingga kita akan memilih yang A sama C ini untuk diinvestasikan. Seharusnya di sisi jawab pertanyaan ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ini saya sudah upload ya Word, PPT, dan juga Studycast di kelompok 4 ini di link folder Media. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendownloadnya bisa. Ini berarti nggak ada yang bertanya ya? Oke. Gimana? Ini bisa dicukupkan ya?
Kira pada tidur semua deh. Nggak ada yang jawab sama sekali. Udah cukup ta? Yap. Ya, nggak ada yang... Oh, udah. Oke. Ya udah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah hadir di meeting ini. Bila ingin mereview materinya bisa dilihat di folder meeting. Sekali lagi terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan salam. Jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya.